الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Tentang hubungan as-sunnah dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ingkarus sunnah, itu tidak betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, hadirat, peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Radio Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sampai pada hari ini, pada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita selalu berdoa semoga kita diberi keberkatan hidup sejak bulan Rajab sampai bulan Sya'ban, dan kita diberi kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan insya-Allah. Mudah-mudahan doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mati-matian menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia di dunia ini. Kita juga berdoa kepada para sahabat yang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama kita ini, juga para tabi'in, mereka juga memperjuangkan agama walaupun mereka tidak bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tabi'in dan seluruh para ulama dari dulu hingga sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, sampai saya berturut-turut tampil di masjid sesudah maghrib karena penceramah tiba-tiba berhalangan. Jadi kalau berhalangan harus ada orang yang menggantikannya. Kebetulan saya menggantikan beliau. Mudah-mudahan beliau tidak sibuk lagi pada minggu-minggu yang akan datang, pada Jumat-Jumat yang akan datang, sehingga kita semua akan mendengar ceramah ini sesuai dengan rencana yang sudah kita tulis. Hadirin yang berbahagia, saya ingin menceritakan tentang hubungan as-sunnah dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ingkarus sunnah, itu tidak betul. Kita harus
melihat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran menyebut sesuatu dengan ringkas dan tidak tahu bagaimana kita melaksanakannya kecuali kalau kita lihat hadis. Hadis adalah perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan arti dari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, atau Allah atau Rasulullah menjelaskan arti dari ayat Al-Quran dengan pekerjaannya, atau beliau menjelaskannya dengan diam, ada orang yang mengerjakan di depannya, itu sukut. Jadi dengan lisan, dengan pekerjaan, dan dengan diamnya Rasulullah, itu semuanya adalah penjelasan Al-Quran. Misalnya, aqimis shalah, dirikanlah salat. Kemudian dijelaskan pada ayat yang lain, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, apabila kamu ingin melaksanakan salat, kamu harus berwudu. Apa wudu? Faghsilu wujuhakum, kamu harus mensucikan atau menyapu atau membasuh, lebih tepat membasuh mukamu. Jadi ayat yang satu dijelaskan oleh ayat yang lain. Kemudian wa atimmul hajja wal umrata lillah, itu ayat. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Bagaimana kita melaksanakan haji? Rasulullah berhaji walaupun sekali saja. Khudhu anni manasikakum, ambillah cara-cara beribadah haji dariku, kata Rasulullah. Karena ibadah haji itu sudah ada. Atimmu, sempurnakanlah. Dia sempurna berarti dia sudah ada. Tetapi haji itu sudah dicampur baur dengan berbagai bentuk pekerjaan. Datang Rasulullah membuang pekerjaan-pekerjaan yang salah dan menetapkan pekerjaan-pekerjaan yang betul. Khudhu anni manasikakum, ambillah haji itu, ibadah haji itu dariku. Pertama, misalnya kita wukuf di Arafah. Pertama kita niat, ada miqat makani dan miqat zamani. Itu semuanya kita ambil dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang mengatakan saya memegang Quran saja, tidak sempurna. Harus ada pengetahuan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataannya, perbuatannya, dan ketetapannya atau takrirnya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, takunu mufassiratan lima ajmalahul Quran.
Dia menjelaskan yang diijmalkan, yang diringkaskan oleh Al-Quran seperti yang saya telah sebutkan tadi. Yang kedua, takunus sunnah muwafiqatan lil Quran. Sunnah itu sama dengan Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita salat, hadis pun melaksanakan aqimis salat, laksanakan salat. Dan yang ketiga, takunu mujibatan lima sakatal Quran, menjadi sesuatu yang wajib ada walaupun Quran itu tidak berbicara tentang itu. Misalnya, apabila kamu berjalan, idza qumtum ila sholati faghsilu, bukan? Ada, sudah lupa saya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Azab kubur misalnya. Itu dijelaskan dalam Quran sekeping-sekeping. Lantas disimpulkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ada hadis yang sahih, yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bunyi hadisnya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Sekarang barzakh. Kita hidup di dunia ini dengan berbagai tahapan. Tahapan pertama, kenapa seorang disebut dikaitkan dengan ayahnya? Karena orang itu sebelum lahir ada di seorang bapa, baru kemudian sperma itu masuk ke seorang ibu, baru dia besar. Asalnya dari bapa, maka orang itu disebut misalnya Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Abdullah itu selalu ada hal yang membuat nanti lahir Muhammad dari situ. Itu disebut dengan sperma. Maka sesudah lahir dikandung oleh ibu, kita tidak pernah ingat bagaimana kehidupan kita di kandungan ibu. Waktu ibu ke WC, apakah kita merasa bau? Tidak. Tidak. Waktu ibu tidur, kita merasa tertidur? Juga tidak. Alam kita berbeda dengan alam ibu. Ibu sudah di dunia, kita masih di perut ibu. Sekian lama, 9 bulan, baru kita lahir ke dunia. Sesudah itu kita meninggal. Seseorang yang meninggal dia diikuti oleh pertama suaminya, misalnya kalau perempuan yang meninggal, atau diikuti oleh kerabatnya, diikuti oleh amalannya. Yang lain semua pulang, yang tinggal hanya amalannya. Amalan itulah kawan kita di alam barzakh. Jadi orang-orang yang ada di alam barzakh, mereka hidup
dengan amalannya. Kalau amalannya baik, maka dia baik. Kalau amalannya buruk, mungkin orang itu mendapat azab di kuburnya. Walaupun hubungan kita dengan orang yang masih hidup ada. Apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh. Kalau seorang anak Adam meninggal, maka tidak ada lagi dia salat. Dia tidak sempat salat lagi. Tidak tempat naik haji lagi. Tidak sempat bersedekah lagi. Tidak sempat. Illa min salas, kecuali 3 yang ada hubungan dengan orang yang ada di alam barzakh. Apa? Sadaqatun jariyatun, sedekah jariah. Kita menggali sumur. Sumur itu bermanfaat bagi orang yang haus, dia minum air sumur. Pahalanya untuk kita ada sebahagian walaupun kita telah meninggal. Atau kita tanam tanaman, dimakan oleh burung, kita mendapat pahala di saat kita berada di alam barzakh. Ilmu pengetahuan yang kita, ilmun yuntafa'u bih, ilmu pengetahuan yang kita ajar kepada orang mengamalkan pekerjaan sesuai dengan ilmu yang kita ajarkan, dia mendapat pahala, kita pun mendapat pahala di dalam kubur. Jadi sadaqatun jariyatun, ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang berdoa kepadanya. Kalau tidak saleh, untuk sendiri pun dia tidak berdoa, apalagi untuk orang lain. Maka kita harus mengajarkan anak kita tahu cara berdoa. Dia berdoa untuk dirinya sendiri dan dia berdoa untuk kita di saat kita di alam kubur. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk selalu bersedekah. Kita dianjurkan untuk selalu mengajarkan orang lain dengan ilmu yang ada walaupun sedikit. Kita dianjurkan untuk mencetak anak-anak yang tahu berdoa. Dia berdoa untuk untuk dirinya sendiri dan berdoa untuk orang tuanya. Sesudah salat kita selalu berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku karena mereka berdua telah mendidikku hingga aku tahu salat, bagaimana salat yang sebenarnya. Hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya orang-orang yang berada di alam barzakh, dia belum ditimbang amalannya. Nanti penimbangan amalannya itu di alam mahsyar dihitung. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau amalan baiknya lebih banyak, maka kehidupannya dalam syurga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang sedikit amal baiknya,
dia akan masuk neraka. Kita berdoa sekarang, sebab sekarang doa kita diterima. Kalau nanti kita sudah meninggal, doa kita kita tidak berdoa lagi. Orang lain kalau ada yang berdoa kepada kita. Jadi sekarang perbanyaklah doa agar kita berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Kita berdoa supaya anak-anak kita saleh. Nanti kalau saleh, dia akan berdoa kepada dia sendiri dan berdoa kepada kita waktu kita di alam kubur. Hadirin yang berbahagia, kita sambung. Ba'dal mauti hayatun saniyatun wa darun ukhra, wal hayatu fi hadhihi ad-dar takhtalifu tamaman an hayatina fi darid dunya. Sesudah mati kita hidup di alam yang lain yang berbeda dengan alam ini. Kok beda? Kita sendiri berada di alam atau di perut ibu kita, itu berbeda dengan alam yang kita hidup sekarang ini. Kita tidak pernah mengingat bagaimana keadaan kita dalam perut ibu kita. Maka waktu kita di akhirat akan teringat, kalau baik maka baik, kalau tidak baik, orang itu tidak selama-lamanya tidak baik. Hadirin berbahagia, kana rajulun yusrifu ala nafsih. Ada seseorang yang israf. Israf itu adalah berbelanja berlebihan kepada dirinya. Falamma hadarahul maut, ketika kematian hadir, qala li banihi idza ana muttu fa ahriquni. Kalau saya mati, kamu bakar saya. Summa hanuni, summa zaruni fir rih. Kemudian lempar saja ke angin supaya tidak kena azab kubur. Tidak boleh. Kubur itu bukan tanah. Kubur itu adalah alam barzakh, alam yang kedua. Di situ diperlihatkan kepada kita kemungkinan kita akan masuk neraka kalau kita lebih banyak pekerjaan yang jelek kita kerjakan di dunia ini. Fadhruni nisfi fil barri wa nisfi fil bahr. Bagikan debu saya itu dua bagian, sebahagian di daratan, wa nisfi fil bahr, sebahagian lagi di lautan. Fa wallahi la in qadara Allah alayya la yu'adzibanni 'adzaban ma 'adzabahu ahadan minal alamin. Seolah-olah nanti kalau aku diazab, bagaimana diazab? Sebahagian di darat, sebahagian di laut. Itu pemikiran orang yang pendek sekali akalnya. Padahal Allah pencipta langit dan bumi bisa saja menghubungkan laut dengan darat, darat dengan laut. Maka orang itu akan bersatu kembali, kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma mata fu'ila bihi dzalik fa amarahu Allahu al-ardha fa qala ijma'i ma fiki minhu fa fa'altu fa idza huwa qa'im. Maka dicampurlah debunya yang ada di
darat dengan debunya yang ada di laut, maka diazablah orang itu dalam kuburnya di alam barzakh. Fajama'a ma fihi wa amara al-barra fajama'a ma fihi thumma qala lima fa'alt qala man min khasyatika wa anta a'lamu faghafara lahu. Dunia minta Allah mengampunkan orang itu dengan ampunan yang seolah-olah orang itu jangan diazab lagi. Tetapi Allah sudah mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Allah sudah menjelaskan di surat Al-Qari'ah, kalau pekerjaan kamu baik, kamu masuk syurga. Kalau perbuatan kamu jelek, kamu akan masuk neraka. Marilah kita memperbanyak amal baik agar kita masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minin